warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Listio Mukti. Saya bertugas di SDN Sungai Bambu 03 dan saya CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, saya hari ini akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang sangat hebat, keren dan cantik bersama dengan Ibu Imelda, dan beliau yang tidak keren lagi, yang tidak kalah keren lagi, beliau adalah CGP dan guru penggerak angkatan 5 dan beliau sudah menjadi seorang kepala sekolah dan bertugas di SDN Warakas 03. Ya, terima kasih Bu Yani. Terima kasih Ibu, mohon izin waktunya Ibu. Iya, silakan Bu Yani. Sebisa mungkin Ibu bantu buat penyelesaian tugas CGP-nya. Tetap semangat dalam melaksanakan program PGP ya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti Bu Yani bisa melaksanakan semua tugas-tugas secara maksimal. Terima kasih Bu Imelda. Pada sore ini Bu, sore tapi semangat kita tetap pagi. Ibu, baik Ibu, kita mungkin mulai saja ya Bu. Ya, silakan Bu Yani. Agar saya juga menjadi seorang CGP itu terinspirasi pasti dan termotivasi dari Ibu Imelda tentunya. Sama-sama Bu Yani, saya juga di sini menjadi kepala sekolah baru berjalan 3 bulan. Jadi kita sama-sama belajar yang pastinya dari pembelajaran bisa menjadikan kita pribadi semakin lebih baik. Ya. Silakan. Kita mulai saja ya Bu ya. Iya, silakan. Ibu Imelda, saya ingin bertanya nih Bu. Selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Iya. Baik, terima kasih. Gini Bu Yani, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, itu saya identifikasi pertama secara logika gitu. Secara logika terlebih dahulu saya lihat dulu nih kebenarannya, kemudian nilai-nilai kebajikannya dari kasus-kasus tersebut gitu. Apakah ada pertentangan nilai benar dengan benar atau nilai benar dengan salah gitu. Setelah itu saya melihat juga karakter yang terlihat dari kasus tersebut gitu. Kemudian baru melihat kinerja hingga aktivitas yang dikerjakan secara sehari-hari gitu, dilakukan sehari-hari. Mantap sekali. Jadi tidak langsung dikunyah terlebih dahulu seperti makanan itu, tidak langsung ditelan ya Ibu. Iya, betul. Insya Allah nanti kedepannya jika saya menjadi seorang kepala sekolah, insya Allah akan seperti Ibu Imelda. Amin. Harus dikunyah terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua ini Bu. Jadi gini Bu, yang ingin saya tanyakan, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Ibu nih? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi gini Bu Yani, selama ini juga saya menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, langkah pertama saya mengumpulkan informasi gitu. Jadi saya kumpulkan informasi, kemudian saya telaah dari dua kepentingan tersebut gitu untuk memperkuat pengambilan keputusan. Setelah saya telaah, saya melakukan rapat koordinasi gitu dengan tim gitu untuk dan rekan-rekan guru untuk memperkuat lagi nih kira-kira masukan-masukan positif yang dari teman-teman yang saya dapatkan, kemudian sampai pada pengambilan keputusannya gitu. Jadi nggak langsung atas keputusan saya sendiri. Setelah saya kumpulkan informasi, kemudian saya telah sampai ke rembukan bersama tim kerja atau rekan-rekan guru. Seperti gitu. itu. Jadi dirapatkan ya Bu ya. Iya, betul. Nanti ada karena pasti dalam rapat itu ada nilai-nilai atau masukan-masukan positif gitu dari rekan kerja. Kita ambil yang terbaik dari yang baik. Siap Ibu Imelda. Jadi berarti menerima masukan seperti itu, tidak mengambil keputusan secara sendiri. Baik Ibu, mohon maaf Ibu, boleh diteruskan ya Bu pertanyaannya ya Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan Bu. Baik, yang ketiga Ibu,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu akan lakukan atau yang sudah dilakukan selama ini, Bu? Iya, baik. Jadi langkah-langkah yang biasa saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu dengan cara menelaah, mencari tahu atas kepentingan-kepentingan nih yang sama-sama benar dipertimbangkan, kemudian atas nilai-nilai yang diyakini gitu, peraturan yang berlaku. Kemudian saya lihat juga menelaah siapa-siapa saja sih ini yang terlibat gitu. Kemudian menggali fakta-fakta atau kejadian. Setelah itu baru saya rembukan. Terakhir saya rembukan lagi bersama tim untuk menerima masukan-masukan hingga kita dapatkan kesepakatan bersama tim. Jadi yang pasti saya selalu menerima masukan dari tim gitu dalam pengambilan keputusan, tidak otoriter. Friendly seperti itu Iya, ya. gitu. Keren banget Ibu. Baik Ibu, boleh berlanjut Bu? Silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk hal-hal yang saya anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika, saya mencari tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam menelaah nilai-nilai yang bertentangan, melihat kebijakan yang berlaku, kemudian mengidentifikasi motif, tujuan, serta mencari-cari bukti, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan gitu. Ya, setelah menelaah aturan, kemudian saya mensosialisasikan keputusan yang sudah kami dapat, yang sudah kita ambil, dan keputusan itu pasti akan kita sosialisasikan kepada rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih Bu Melda. Iya. Kemudian ada lagi Bu, boleh ya Bu ya? Silakan. Ini sangat-sangat penting untuk saya Bu. Pertanyaannya yaitu hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan sebuah tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Pastinya kita menemukan tantangan ya Bu, nggak mungkin semua di situ. Seperti apa ya? Ya, jadi gini ya Bu, untuk tantangan yang saya hadapi itu dalam pengambilan keputusan itu salah satunya tentu saja dalam pengambilan keputusan itu atau dalam pemberian keputusan itu ada orang-orang yang merasa tidak suka gitu. Tidak suka karena apa? Karena kepentingannya tidak terakomodir oleh saya gitu. Jadi dari sekian banyak mungkin ada yang kurang suka, tapi itu sudah biasa. Karena dalam pengambilan keputusan ya kita harus berani, dan untuk yang teman-teman yang mungkin atau pihak-pihak yang kurang berkesan gitu, itu bisa berjiwa besar gitu, atas keputusan yang sudah diberikan atau disosialisasikan. Memang tidak semulus itu ya Bu. Iya, pasti ada beberapa pihak yang tidak menyukai itu Bu. Keren sekali Bu, saya terinspirasi dan termotivasi untuk kedepannya. Baik, silakan. Iya, Ibu ada lagi nih pertanyaan Ya, saya Ibu. silakan. Jadi gini Bu, apakah Bu Melda nih memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang sudah harus dijalankan? Jadi misalnya bentuknya prosedur seperti apa, dan kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa gitu? Iya, baik. Jadi gini Bu, saya ini selama kurang lebih 3 bulan menjadi kepala sekolah di sini, saya memiliki catatan kecil, baik itu tentang karakter Bapak Ibu guru, baik itu tentang kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi selama ini. Setelah itu saya menentukan penyelesaiannya itu berdasarkan skala prioritas. Kira-kira masalah mana nih yang sangat urgent, masalah mana nih yang sangat mendesak, yang perlu dilaksanakan secepatnya gitu, atau yang membutuhkan penanganan secepatnya gitu. Jadi nggak semuanya sama. Jadi
ada beberapa masalah yang harus segera ditindaklanjuti, ada beberapa masalah yang nanti bisa kita lihat lagi, kita pertimbangkan lagi, kita telah lagi, seperti itu. Tapi semuanya itu saya lihat dari buku catatan kecil saya gitu. Jadi untuk skalanya bagi apa, untuk bagaimana penyelesaian, saya lihat dari skala prioritas. Skala prioritas, urgensi atau kepentingannya gitu. Mana dulu yang penting untuk diselesaikan gitu. Jadi ini kata kuncinya harus mempunyai catatan kecil ya, Bu. Iya, dan punya skala prioritas dalam Dan punya penyelesaian. skala Mana yang mendesak prioritas. itu duluan yang kita bungkus. Baik, baik. Insya Allah nanti saya akan menjalankan seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi, Bu, Iya. adakah, Bu, seseorang atau faktor-faktor apa, Bu, yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Iya, jadi pasti saya nggak berjalan sendiri, Bu Yeni. Dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa tim yang sering saya ajak untuk berdiskusi. Misalnya wakil saya, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru senior yang bisa diajak untuk bertukar pikiran, kemudian bendahara keuangan atau bendahara baru. Itu yang biasanya menjadi tim saya dalam berdiskusi untuk pengambilan keputusan. Ini perangkat-perangkat yang memang sudah ditunjuk Iya. oleh Ibu dan mewakili rekan-rekan yang lain mungkin. Iya. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali. Dan satu lagi, Bu, boleh pertanyaan Iya. satu lagi, Bu? Silakan. Baik, Iya. Bu. Ya, dari semua hal nih, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik deh dari pengalaman yang sudah dilalui? Iya, jadi gini Bu Yani, selama pengambilan keputusan ini saya melihat gitu ya berdasar alasan, faktor penyebab, motif dan tujuan. Jadi sehingga saya benar-benar tahu gitu alasan apa, kemudian tujuannya apa. Maka dari situ saya bisa mempertimbangkan berbagai nilai-nilai kebijakan yang kemudian nantinya kita putuskan secara bersama, dan keputusan itu harus menjadi tanggung jawab bersama juga Bu Yani. Jadi memang keputusan bersama, tanggung jawab, dan keputusan itu juga ditanggung bersama. Keren Betul. sekali. Ibu, mohon maaf ini 8 pertanyaan itu buat saya sangat puas, Bu. Amin, mudah-mudahan kita sama-sama belajar Bu Yani. Iya, iya. Saya sendiri juga di sini baru berjalan 3 bulan, jadi ya sharing-sharing gitu, Sharing-sharing, saling betul, belajar. betul Ibu, tapi saya insya Allah termotivasi untuk Amin. bisa mengambil ilmu dari langkah-langkah menentukan sebuah keputusan, karena sebuah keputusan itu terkadang sulit ya, Bu. Iya. Apalagi keputusan bijaksana, tetapi walaupun kita Ada bijaksana pihak yang nggak ada suka. pihak, betul, itu mungkin warna-warna ya, Bu, memang ada pro dan kontra. Memang sudah ada dari sananya pro dan kontra, tapi tetap kita berpegang teguh kepada kebijaksanaan dan berdasarkan keputusan orang banyak, tidak merugikan siapapun. Betul, ya. Terima kasih. Keren banget Ibu Imelda. Sama-sama, Bu Yani juga keren. Terima kasih banyak Ibu. Doa waktunya. saya mudah-mudahan selesai CGP-nya tepat Amin ya Allah. waktu dan Amin. mendapatkan hasil yang Amin. terbaik. Terima kasih Ibu Amin. Imelda. Sama-sama, Bu Yani. Terima kasih Ibu Imelda. Baik, Bapak Ibu, barusan tadi sudah kita berwawancara atau kita berdiskusi dengan Ibu Imelda yang super hebat, dan pertanyaan saya Biasa aja. Bu. dan pertanyaan Sama-sama saya belajar. itu terjawab, dan saya insya Allah puas dengan jawaban-jawaban Ibu Imelda. Amin. Tetap menginspirasi Bu untuk Indonesia. Amin ya, terima kasih Bu Yani, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.